Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sukmawati Indah Purnamasari dari Prodi Akuntansi Pagi 2019. Di sini saya menjelaskan topik 12, asumsi klasik dan heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas melihat grafik plot, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRID dengan residualnya SRSID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRSID dan ZPRID yang telah diprediksi. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung aja ke pengujiannya. Ini analyze regression linear. Dependennya keuntungan, independennya aset dan harga saham. Plots-nya, yang Y-nya SRSID, Z-nya ZPREID. Oke. Lihat tabel output curve scatter plot. Di sini gambarnya tidak bergelombang atau tidak ada pola yang jelas. Kita lihat PPT-nya. Nih, jika tidak ada pola yang jelas, maka kesimpulan dasar analisisnya serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali, jika nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita kembali ke SPSS-nya. Di sini udah ada res 1, kita akan membuat res 2. Transform, compute variable. Target variabelnya kita masukin yang res 2. Kita pilih yang ABS. Kita masukin yang unstandard. Di sini udah ada res 2-nya, kita akan membuat data LN. Caranya sama. Ini diganti menjadi LN res 2. Numeriknya masukin yang res 2.
Di sini udah masuk data LN-RES 2-nya, mulai ke pengujiannya, Analyze Regression Linear. Dependennya masukin yang LN-RES 2. Save-nya kita kosongin. Kita lihat tabel output koefisien. Untuk akset signifikannya 0,498 dan harga saham signifikannya 0,887, berarti lebih besar dari 0,005 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nih. Maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau ABS UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Langsung aja kita transform compute variabel. Al yang ABS. Numeriknya unstandard. Ini udah masuk datanya, langsung ke pengujiannya. Analyze Regression Linear. Dependennya res 2, dependennya itu ABS res 1, independennya aset sama harga saham. Lihat tabel output koefisien. Signifikan dari aset memperoleh hasil 0,491 dan harga saham memperoleh hasil signifikan 0,880. Berarti di tabel ini tidak ada terjadi gejala heteroskedastisitas. Pengertian regresi, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terkait dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuan hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Ini bentuk umum persamaan regresi berganda. Menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besaran nilai koefisien determinasi berkisar 0 lebih kecil sama dengan R2 lebih kecil sama dengan 1.
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien atau R kuadrat dalam SPSS diambil melalui nilai ajus R kuadrat. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Ajus R kuadrat digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Langsung aja ke pengujiannya. Langsung aja ke pengujiannya, yaitu analyze, regression, linear. Dependennya itu yang keuntungan. Dan yang independennya itu tetap sama. Plots-nya dikosongin. Oke. Lihat tabel output model Sumery. R square-nya itu 0,965 yang berarti tidak pengaruh banyaknya variabel independen. Kita balik lagi ke PPT-nya. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilai dapatnya diambil dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikan lebih kecil dari 0,05 jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita langsung lihat aja ke tabel output-nya. Ke tabel output yang ANOVA. Di sini F hitungnya 96,681, signifikannya 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel dependen adalah prediksi keuntungan. Dan selanjutnya, uji T selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas uji juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitasnya signifikan lebih kecil dari 0,05 jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Terakhir, dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Kita lihat di tabel outputnya yang di koefisien. Aset B-nya itu 0,008 dan standar errornya 0,002 dan T hitungnya 5,104 dan signifikannya 0,001. Untuk harga saham B-nya itu 0,587, standar errornya 0,099, T hitungnya 5,955, signifikannya 0,001. Disebut data di sini positif karena tidak ada minus, maka periode keuntungannya dipengaruhi aset dan harga saham. Bisa disimpulkan positif pada periode keuntungan. Ini signifikannya berarti lebih kecil dari 0,05 ya. Yang berarti pengujiannya ini udah selesai.
Itu aja yang saya ingin menjelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.